Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama aku Andi. Video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Untuk tutorial kali ini kita akan grading non-lock teman-teman, jadi footage Rec 7 or 9 dan footage 8 bit sesuai request teman-teman semua. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk footage kurang lebih seperti ini. Ini diambil menggunakan drone DJI Mavic. Untuk metadatanya di sini direcord atau di syuting dengan 4K. Lalu untuk bidepnya hanya 8 bit ya teman-teman. Dan ini footage Rec 7 or 9. Jadi kita akan grading bukan di lock profile. Oke. Untuk color management kita akan menggunakan DaVinci White Gamut Intermediate. Lalu untuk outputnya ke Rec 7 or 9. Jadi ini aku udah update DaVinci Resolve 20.2.2 ya teman-teman. Jadi direkomendasikan kalau dulu menggunakan sekarang ke Rec 709 yang Sin. Oke. Lalu kita ke node pertama ya teman-teman. Kita kasih IDT untuk labelnya. Karena ini direkam menggunakan Rec 7 or 9 atau non-lock, kita akan input color space-nya juga ke Rec 7 or 9. Lalu untuk input gamanya juga ke Rec 7 or 9. Lalu untuk outputnya di sini kita ke DaVinci White Gamut teman-teman, sesuai color management kita. Oke. Lalu kita tambah node lagi. Di sini kita kasih label ODT. Untuk ODT di sini aku akan gunakan GP ya teman-teman, di CTL. Jadi kalau teman-teman belum memiliki ini, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Ada di deskripsinya, aku sertakan linknya teman-teman. Oke, untuk output di sini aku akan gunakan gamma 2.2, Rec 7 or 9, power atau gamma 2.2 di sini teman-teman. Karena kalibrasi monitor saya adalah gamma 2.2. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk starting point-nya. Jadi ini sebelum, ini sesudah ya teman-teman. Oke. Di sini aku akan building kodak ya teman-teman. Jadi aku akan kasih di sini Xenon. Jadi dari Rec 7 or 9 dan gamma 2.2, Rec 7 or 9 lagi. Lalu di sini Xenon. Xenon film lock. Oke. Kita kasih nama Xenon. Lalu untuk di sini kita ke load film look, bawaan DaVinci Resolve teman-teman, ke Rec 7 or 9 Kodak 2383D55. Oke, kita kasih nama Kodak. Oke, di sini kita akan kompon ya teman-teman. Kita akan rename edit table Kodak. Lalu untuk intensity kita bisa kurangi kurang lebih di 500 ya teman-teman. Oke, 500 cukup. Kalau teman-teman banyak yang tanya kenapa harus pakai Kodak ini itu gitu. Jadi aku tuh di tutorial ini tuh akan menunjukkan ke teman-teman atau memanfaatkan fitur yang ada di DaVinci Resolve. Itu pun kalau ada fitur-fitur selain yang di DaVinci Resolve kayak ini ya teman-teman, kayak GP ini, itu karena memang free, jadi aku akan share ke teman-teman semua. Jadi kalau yang berbayar kayak Mononotes, terus ada Dehancer dan lain sebagainya itu mungkin nanti ya, karena aku ingin teman-teman itu tidak mengeluarkan uang, jadi teman-teman itu bisa nonton videoku, bisa mempraktekkan gitu. Kalau aku harus bikin tutorial menggunakan Dehancer kan teman-teman harus beli dulu Dehancer. Habis itu teman-teman baru baru bisa mempraktekkan ya. Di sini enggak, aku akan memanfaatkan fitur yang ada di DaVinci Resolve, bawaan DaVinci Resolve, dan itu bisa teman-teman praktekkan seperti itu. Oke, di sini aku akan adjustment untuk kodaknya ya teman-teman. Aku akan tambah node di sini. Ini untuk adjustment ya, aku kasih nama ADJ adjustment. Oke, di sini aku akan adjustment untuk lift, gamma dan gainnya mungkin sekitar oke, kurang lebih mungkin
segini, kita tambah untuk ini. Oke. Before after. Oke, jadi untuk highlightsnya lebih oke teman-teman. Oke, kita kembali ke sini, kita pinggirin dulu, lalu kita ke node selanjutnya. Aku akan kasih 2 node ya teman-teman. Di sini aku akan kasih exposure, karena untuk exposure aku pisah dengan node ini karena ini akan menggunakan HDR dan sini primaries. Dan untuk mengatur keseluruhan exposure di sini aku menggunakan HDR ya teman-teman. Kita akan adjustment ini kurang lebih sekitar gini. Oke teman-teman, detail untuk bangunannya terlihat ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini, tapi untuk daerah shadownya sini apa namanya pohonnya sedikit berkurang, jadi aku akan perbaiki di primary ya teman-teman. Kita akan tambahkan leafnya kurang lebih segini teman-teman, before after. Oke, udah terlihat detailnya teman-teman. Oke, jadi starting point-nya bagus, ini sebelum, ini sesudah. Oke, aku akan sedikit perbaiki untuk white balance-nya teman-teman. Sebenarnya udah sedikit oke, tapi terlihat sedikit kuning. Aku di sini untuk white balance tetap di primary, not primary, dan aku akan adjust untuk offset-nya teman-teman. Aku akan adjust untuk offset-nya, aku akan geserin sedikit ke warna biru, sedikit aja. Oke, cukup. Putihnya terlihat lebih putih teman-teman, hijaunya terlihat lebih hijau. Oke, next di sini kita akan untuk apa namanya adjustment untuk beberapa yang ada di sini ya teman-teman. Ada sky nanti, lalu ada beberapa color yang akan kita isolasi juga ya teman-teman. Oke, di sini aku akan hilangkan beberapa warna yang menurut aku mengganggu palet. Mungkin di sini ada warna kuning ya kan, tanah. Aku tidak akan menggunakan qualifier karena di sini tidak ada warna skin tone dan lain sebagainya ya teman-teman. Aku akan langsung gunakan hue versus saturation. Kita akan klik untuk tanah di sini, lalu aku akan turunkan ya teman-teman. Jadi aku akan sedikit hilangkan warna kuning karena mengganggu. Oke, kita bikin kurang lebih segini ya teman-teman. Oke, cukup. Before after. Oke, warna daun ini masih aman, hanya fokus ke tanah sini ya teman-teman. Oke, cakep. Oke, next aku gunakan paralel di sini teman-teman ya. Kita geser dikit ke sini. Oke, di sini aku akan adjustment untuk daerah langit atau sky. Kita akan adjustment sky-nya yang ada di sini ya teman-teman. Kita akan gunakan luminance, qualifier ya teman, ke luminance. Kita akan highlights. Kalau aku sering menggunakan apa namanya panel, jadi untuk highlights itu teman-teman bisa ke sini ya teman-teman, tombol di atas ini. Oke, oke, kita akan geser kurang lebih segini dulu. Oke, aku akan gunakan apa namanya gain ya teman-teman untuk adjustment ke sky-nya lebih ke arah biru. Before after, before after. Jadi kalau ada yang bilang harus lock, harus ini, sebenarnya lock atau enggak itu lebih ke detail pengambilan dan sebagainya. Jadi kalau Rec 7 Ornament cara pengambilannya juga oke, kameranya mampu menangkap yang bagus, itu juga tidak jadi masalah teman-teman. Contohnya di sini kan. Tapi kalau bisa di lock profile, tapi ketika shot di lock profile itu juga harus mumpuni skala untuk sensornya, untuk bit depth-nya, untuk bitrate-nya itu juga harus mumpuni. Kalau enggak juga nanti gambarnya terlihat enggak bagus gitu. Oke, before after, before after. Oke, untuk sky-nya segini dulu kurang lebih. Oke, kita udah start bagus nih teman-teman ya, sebelum sesudah. Oke, nanti kita akan pertebal untuk sky-nya, tapi ini untuk dasar dulu
Jadi beberapa warna highlight seperti di gedung, seperti di sini tuh udah mengikutin warna ini nih ya teman-teman ya. Lalu di sini kita akan adjustment untuk sedikit benerin apa namanya daun. Sebenarnya di sini udah oke sih. Aku suka warna perpaduan warnanya. Tapi kita akan coba adjustment sedikit teman-teman ya. Dan di sini aku akan edit labelnya daun. Kita akan coba menggunakan qualifier. Apakah worth di footage 8 bit ini ya teman-teman? Kita akan coba kita klik daun di sini. Oke. Lalu kita akan kecilin dan ternyata masih oke untuk footage yang ini teman-teman. Kita gunakan qualifier. Kita akan coba rapikan. Oke, kita akan coba adjust ya. Kita turunin dikit. Oke, di sini aku akan sedikit berikan warna saturasi, sedikit kontras. Lalu untuk warna gamanya aku sedikit kasih ke hijau kuningan. Aku pertebal ya teman-teman. Jadi ini sebelum ya, bisa dicek mungkin di daerah sini. Ini sebelum, ini sesudah, ini sebelum, ini sesudah. Aku akan tambah dikit lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita cek yang dari atas, before, after. Oke, saturasinya kita tambah dikit lagi. Color boostnya juga sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tekan cek apakah ada color yang kurang. Oke, sejauh ini good. Di sini aku akan rename dulu ini typo langit. Lalu untuk sky-nya kita akan coba push lagi ya teman-teman. Apakah masih bisa kita push untuk sky-nya ini? Kita akan kasih gain. Oke, di sini udah mulai keluar color yang rusak ya teman-teman. Oke, mungkin nggak akan sebegitunya kita adjustmentnya. Oke. Lalu aku akan sedikit kasih mungkin di sini ada gradient. Jadi untuk memberi kesan sesuai fungsinya gradient. Jadi ada degradasi dari atas ke bawah. Jadi kalau ini nggak aku kasih akan semuanya terlihat biru yang sama ketika aku kasih. Jadi warna yang jatuh dari atas ke bawah itu akan berbeda. Jadi dari biru ke sedikit biru gitu teman-teman. Oke, kurang lebih segini ya teman-teman. Untuk warna lainnya harusnya aman. Tapi sedikit warna yang masih toleransi, masih aman. Oke, lalu kita akan tambahkan di sini untuk power window ya teman-teman. Akan adjustment untuk in-nya. Nama in di sini ya. Maaf, out. Oke. Kita akan adjustment menggunakan curve di sini. Oke. Di sini kita cek bawah. Oke. Kita atur lagi. Lalu untuk daerah kanan saya akan tekan, lalu juga untuk daerah kiri. Kenapa? Biar lebih natural teman-teman. Karena memang sewajarnya di sini terkena cahaya gitu. Oke, untuk cara lainnya akan sedikit kasih cancel dikit. Oke. Lalu di sini aku akan kasih offset node. Di sini in. Di ini aku akan tambah sedikit cahayaannya sedikit. Oke, before after. Oke, di sini kita akan building look-nya ya teman-teman.
Kita akan coba building look setelah node Kodak. Kita akan coba building look, kita akan bikin look sedikit di sini. Oke, aku arahin gainnya ya teman-teman ke atas. Untuk midtones-nya juga mungkin sedikit ke arah hijau. Kalau untuk liftnya sedikit ke arah biru. Oke, before after. Oke, aku kasih nama look. Oke, before after teman-teman. Oke, coba di sini aku akan duplicate ya teman-teman. Lalu aku akan kompon lagi seperti kemarin dan kita akan kurangin untuk intensity-nya kurang lebih di 500. Before after, kita rename look. Lalu akan open lagi, aku akan perbaiki di sini untuk sedikit memberikan nuansa di bagian shadow di lock sini ya teman-teman. Kasih. Oke, lalu untuk di daerah highlights sedikit ke biru. Kalau untuk midtones aku akan kasih sedikit ke orange. Oke, lalu akan duplikat di sini teman-teman. Oke, kita akan cek lagi keseluruhan untuk looks-nya. Kita akan coba before after, kita kasih sekitar mungkin 400 cukup. 400 cukup, lalu aku akan benerin lagi untuk sky. Langit di sini ya teman-teman. Kita ke gain, lalu aku akan sedikit geser lebih ke before after. Oke, before after. Lalu di node selanjutnya sini aku akan adjustment keseluruhan ya. Adjustment. Oke, aku akan cek lagi untuk kontras dan lain sebagainya. Aku akan gunakan color wheel di sini. Oke, kita akan tambah. Oke, kita cek daerah shadow-nya. Before after. Oke, sekitar 1. Oke, before after ya teman-teman. Aku akan tambahkan di sini paralel. Oke, di sini aku akan tambahkan power window ya teman-teman. Aku akan sedikit kurangin untuk area sini. Lalu aku akan tracking dulu situ. Oke, di sini kesangkut ya teman-teman. Tekan frame di sini kita akan edit. Di sini udah oke, di sini oke, lalu kita akan menggeser di sini. Tekan adjustment lagi di sebelah sini. Oke. Oke, nice. Lalu aku akan turunkan untuk gamanya. Dia aku akan ambil detail untuk gedungnya, teman-teman. Sedikit adjustment di sini. Tambah sedikit kontras. Oke, before after. Oke, lebih bagus. Sebelum ya teman-teman, sudah untuk gedungnya lebih terlihat, lebih ada kontras juga di situ. Oke, tambah kontras lagi dikit lagi. Oke, before after. Oke, aku akan rapiin lagi teman-teman untuk warna tanah di sini. Sedikit kita akan kurangin lagi.
Oke. Kalau untuk warna daun di sini aku akan tambah lagi untuk saturasinya mungkin sekitar 55. Oke, lalu untuk langit juga aku akan coba tambah sedikit saturasi sekitar 55. Apakah aman? Sedikit bending di sini teman-teman ya. Akan mungkin ke 54. Oke, 53. Ya, ada color yang bending di sini. Teman-teman bisa lihat ya, karena memang 8 bit, aku akan coba rapikan itu. Oke, kita akan coba kurangin untuk birunya, karena memang nggak bisa terlalu diangkat color di atas. Dan di sini aku akan tambahkan lagi untuk circle-nya. Jadi hanya fokus di bagian bawah. Oke, mending teman-teman untuk sky-nya lebih mending. Ya, oke. Jadi ya seperti itu teman-teman, jika teman-teman hanya memiliki footage 8 bit itu tidak bisa terlalu explore, contohnya di sky ini tadi teman-teman. Jadi kita terbatas untuk adjustment colornya, nggak bisa yang terlalu up. Dia kalau mengurangi bisa, tapi kalau untuk nambah itu agak beresiko. Mengurangi ya beresiko juga, tapi nggak yang begitu gitu teman-teman. Oke, ini ya teman-teman untuk hasilnya. Ini sebelum ya Reaction Online, lalu ini setelah kita grading. Jadi sebenarnya apakah bisa grading di Reaction Online? Bisa. Kadang pun Reaction Online itu kan ada yang 10 bit, ada yang 12 bit. Dan kebetulan yang kita grading ini Reaction Online tapi dia 8 bit gitu teman-teman. Yang jadi patokan adalah sebenarnya di bit depth-nya itu sendiri. Kalau untuk color space-nya seperti Reaction Online atau lock itu kan tergantung cara pengambilan. Kalau pengambilannya bagus di Reaction Online juga nggak jadi masalah. Soalnya saya juga pernah grading di footage-nya Phantom Flag, salah satu kamera high speed ya. Kalau teman-teman lihat slow motion itu biasanya di record dengan itu, dan itu hanya bisa di Reaction Online gitu, warna yang udah matang, tapi dia bisa 12 bit dan itu tidak jadi masalah gitu. Yang penting secara pengambilan itu bagus, baik itu shadownya, midtone-nya, highlight-nya terjaga gitu. Kalau kita pakai lock itu kan kalaupun kita sedikit ngasal waktu shooting, exposure-nya itu masih bisa banget gitu diperbaiki karena lock kan. Oke teman-teman, mungkin itu sih yang dapat aku sampaikan ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada request mau grading jenis apa, seperti apa, footage apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman ada footage yang ingin saya bikinkan tutorial juga boleh DM atau WhatsApp saya. Mungkin itu teman-teman yang dapat aku berikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.